Assalamualaikum. Hai. Hai, Welcome to Six Sense Talk. ngobrolin psikologi dari berbagai persepsi. Ini adalah segmen terbaru dari Potensi Psikologis MAMX. Di sini kita bakal membahas berbagai hal, mulai dari musik, film, travel, makanan, apapun itu, tapi kita mengambil dari sisi psikologinya. Jualan telur gulung bisa dibahas juga berarti? Bisa Ya, banget. cireng. Bisa. Umarila juga bisa. Oke, langsung aja di episode pertama ini kita mau ngobrolin apa, Cak? Kita mau membahas film. Film. Ya, filmnya seperti apa? Filmnya sinopsisnya kayak gini. Jadi ada suatu sekolah asrama, isinya perempuan semua. Di situ mereka tuh nggak boleh keluar dari asrama itu, jadi nggak bisa ngelihat luar. PSBB soalnya. Enggak ya. Nggak boleh bukan. keluar katanya. Kenapa nggak boleh Bukan. keluar? Aturannya begitu. Iya, aturannya begitu. Terus? Terus mereka tuh juga dituntut buat patuh, Mm-mm. buat nggak boleh bantah. Hmm, Terus harus wajib minum vitamin setiap hari. biar nggak kena COVID. terus. Terus habis gitu kalau ngomong sama orang tuh matanya nggak boleh gini, harus nunduk gitu. Tujuannya apa sebetulnya? Eh, Kalau di film itu loh. kalau di film itu tujuannya ya biar disiplin mungkin ya. Gitu doang. Eh, Langsung aja sebutin judulnya apa? ya, Level level 16. Jadi di level 16 itu ada beberapa adegan yang menurut kita berdua menarik kalau dibahas secara psikologi. Nah, kalau persepsiku nih ya, persepsiku Cah, kenapa judulnya level 16? Ternyata di ending video tersebut dijelaskan bahwa di usia 16 mereka itu sudah selesai melakukan pendidikan, lalu akan diberikan ke keluarga yang mau mengadopsi gitu. Ceritanya gitu, tapi ternyata ya ceritanya lihat dulu dong biar tahu. Nah, ada beberapa adegan yang akan kita bahas nanti dari sisi aku dan sisi Acat. Nah, aku mau tahu dulu dari sisi kamu mana adegan yang menarik. Adegan yang menarik itu yang itu sih, yang anak-anaknya nggak boleh, yang disuruh buat patuh, Yang disuruh buat patuh. nggak boleh bantah, harus nurut. Nah itu tuh aku kayak melihat ternyata aku tuh juga kayak gitu loh. Kamu usia berapa sekarang? 16, mau tahun ini 17. Oh, sama dong berarti. Iya, Usia iya, 16. sama. Jadi memang film ini cocok buat kamu harusnya. Iya, aku merasa gitu sih. Aku Pas merasa- nonton film tersebut ya. Jadi selama 16 tahun seolah-olah kejadian dalam hidupmu hampir sama dengan film tersebut. Mungkin bedanya nggak di penjara gitu Iya, banget ya. nggak. Tapi memang apa yang dilakukan di dalam film tersebut, aturan-aturan membuat beberapa anak di usia 16 itu nggak berani untuk ngomong. Iya. Betul ya. Kamu Iya. gitu juga nggak? Iya, aku kayak gitu. Jadi pas orang tua aku kayak kamu tuh nggak boleh bantah, harus nurut gini. Nah menurutku itu tuh kayak ngebuat aku nggak berkembang gitu loh mas. Jadi ketika ada orang tua sering ngomong bahwa kalau dikasih tahu jangan nimpali, itu akhirnya bikin kamu takut untuk ngomong ke depannya. Iya, bukan bantah siapa ya, berani Berargumen, berargumen. ya. Gitu. Nah, Jadi, sekarang alhamdulillah udah berani sedikit gitu. kenapa begitu? Mungkin sudah terbuka gitu pikiranku. Sudah terbuka. Iya. Sudah nggak minum vitamin berarti? Ya sudahlah stop aja guys gitu. Jadi ada beberapa gambaran atau simbol seperti vitamin. Vitamin itu ternyata dalam film tersebut yang katanya bagus, Ya, ternyata nggak bagus juga justru sih. membuat mereka tertidur. Iya. Nah, jadi kalau pengen tahu lihat dulu filmnya. Nah, fenomena-fenomena yang dialami oleh Aca dan beberapa anak di luar yang ngebuat bahwa aturan-aturan selama ini ngebuat anak nggak bisa ngobrol itu ada penjelasannya, Ca. Apa itu? Dari sisi psikologi ya, manusia itu menjadi punya keyakinan, punya nilai dalam hidupnya itu pertama disebabkan oleh self talk. Self talk itu kayak apa ya, ngomong ke diri sendiri. Jadi misalnya doktrin. Misalnya orang tua ngomong ya tadi, kalau ada orang tua ngomong kamu jangan ngebantah atau jangan nimpali, jangan berargumen. Terus akhirnya kita mempercayai bahwa oh iya nggak boleh. Nah itu namanya self talk. Ketika self talk itu ditanamkan terus menerus bertahun-tahun terutama, itu akan menjadi perilaku. Akhirnya kita setiap kali mendengar orang tua ngomong atau siapapun ngomong, kita nggak berani ngomong, nggak berani untuk nimpali. Iya. Jadi perilaku kalau diteruskan akan menjadi kebiasaan, habit.
kebiasaan kalau diteruskan akan menjadi karakter yang akan kamu bawa kemana-mana. Makanya beberapa anak yang terbiasa tidak berani untuk ngobrol, kalau ditanya apa-apa nggak berani ngomong pemikirannya, bisa jadi di masa kecil dia mengalami hal tersebut, karakter. Nah setelah menjadi karakter menjadi kepercayaan. Nah kepercayaan ini yang sudah cukup bahaya. Jadi kayak misalnya, kenapa sih kamu kok nggak berani ngomong? Iya aku ngerasa nggak pantas, aku ngerasa bodoh, aku ngerasa memang nggak bisa ngomong gitu. Nah sebenarnya belief ini tercipta oleh self talk dan ya urut-urutan tadi. Yang terakhir adalah value. Value ini yang paling bahaya kalau orang sudah punya nilai terhadap dirinya bahwa iya aku memang begini orangnya. Akhirnya mereka tidak pernah mencoba untuk keluar dari kondisi tersebut. Jadi ngerasa kayak ya udah inilah aku apa adanya gitu. Padahal yang benar itu bukan be yourself, be your best self. Nah, setiap orang harus mengupgrade dirinya terus menerus. Itu penjelasannya. Adegan apa lagi? Ini adegan yang CCTV. Oh yang CCTV. Iya, yang kan si ini ya Vivin. Dia itu coba buat kabur dari asrama itu kan. Nah terus dia pas buka-bukain pintu itu kan otomatis dilihat sama CCTV, soalnya malamnya kan ya, iya ya. di sudut-sudutnya kan ada CCTV banyak tuh. Nah terus kebesokan harinya dia cerita ke temennya. Si siapa itu, Sophie ya? Iya Sophie. Itu dia tuh bilang kayaknya CCTV-nya tuh nggak ada yang jaga deh, soalnya aku kemarin kabur itu sekarang nggak ada apa-apa, aku nggak dihukum. Padahal gitu. Katanya kalau kita berusaha kabur, ketangkap CCTV kita nggak sesuai aturan, bakal dihukum besoknya. Iya dihukum. Ternyata itu nggak ada hukuman. Nggak ada. Artinya CCTV tersebut nggak ada? Nggak ada yang ngawasin Nah, gitu. Itu yang banyak terjadi juga sekarang, bahwa orang dibuat takut padahal nggak ada apa-apa sebetulnya. Teman-teman tahu nggak atau Aca tahu bahwa takut itu dalam bahasa Inggris apa artinya? Fear. Udah belajar ya? Iya, Kita udah take berapa kali soalnya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris takut itu adalah fear. FEAR, false evidence appearing real, bukti palsu yang tampak seolah nyata. Nah, kadang-kadang kalau kita takut, misalnya nih, nanti aku berangkat ke gunung takut begini, takut begitu, nanti nyasar dan segala macem. Nah, kita kan belum tahu di sana nyasar atau enggak. Nah, sebetulnya fear itu adalah bayangan ketakutan kita sendiri atau bayangan yang seolah-olah tampak nyata padahal itu belum tentu ada. Jadi gambaran CCTV itu ya seperti itu. Nah, untuk mengatasi ketakutan ya biasanya kita harus setidaknya berpikir dulu secara kritis. Makanya kayak kamu tadi selama 16 tahun tidak terbiasa berpikir kritis ya akan susah. Sehingga setiap hari kalau diomongin hal yang sama kayak doktrin tadi ya kamu udah benar-benar nggak berani. Ya takut itu yang ditanamkan dari kecil. Gitu. Itu juga aku aslinya berat sih, kayak susah buat keluar dari zona itu. Yang mana ini? Yang takut? Iya, yang takut itu. Yang paling kamu takutin sekarang apa? Paling aku takutin apa ya? Kalau ya aslinya ya masih omongan orang tua sih Mas gitu ya? gitu. Tapi aku mencoba untuk apa ya? Biar nggak terlalu takut gitu Mas. Berusaha untuk menggunakan pikiranku gitu. Iya. Jadi sekarang sudah mulai terasa untuk berani. Mulai agak cerdas. Mulai agak cerdas. Gitu. Nah, terus ada lagi Cah ini yang menarik di adegan itu ketika seorang guru, bukan guru sih, kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu nyuruh anak perempuan melakukan rutinitas tersebut supaya mereka menjadi pribadi yang santun, menjadi pribadi yang baik. Tapi si guru tersebut malah menunjukkan sikap-sikap arogan, marah, padahal perempuan juga gurunya. Bukan guru sih, kepala sekolah gitu. Itu kalau di Indonesia itu kan ada yang namanya Ki Hajar Dewantara pernah ngomong 3 hal, ing arso sumtulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Jadi memang kebanyakan di kehidupan sekarang kita itu kurang yang namanya contoh teladan. Gampang aja guru nyuruh kamu harus begini supaya jadi begitu, tapi dia sendiri nggak nunjukin. Nah makanya kalau di Indonesia punya 3 pilar tersebut. Ya sebaiknya memang hal-hal semacam ini mulai disosialisasikan lagi supaya nggak gampang kalau misalnya ada guru ngomong gini kita nggak langsung oh ya wis, padahal kita lihat guru itu nggak melakukan hal tersebut. Ya kamu sebagai murid bisa protes, loh bapak sudah melakukan itu belum gitu.
ntar takutnya dibilang kok nggak sopan gitu, ngelawan orang Nggak tua. apa-apa, dikeluarkan dari sekolah nggak apa-apa. Aduh, sulit. Apa lagi ya? Apa ya, aku pengen tanya sih, ini kan filmnya itu ternyata bukan tentang pendidikan kan? Iya. Jadi di akhir ceritanya itu ternyata sekolah itu tuh klinik kecantikan. Nah, si anak-anaknya ini tuh ternyata yang katanya mau diadopsi sama keluarga itu tuh ya mau dikuliti, mau dibikin kayak Serum, cairan buat untuk awet muda. iya, awet muda. Itu sebenarnya apa, Mas? Itu aku pernah baca di salah satu artikel luar negeri. Ada yang namanya terapi adrenokrom. Ya, adrenokrom itu sejenis darah yang diambil ketika orang merasa takut dan adrenalinnya tinggi. Saat-saat orang merasa histeris, nah dipercaya ketika darah itu diambil lalu dimasukkan ke tubuh orang yang lebih tua misalnya, yang butuh darah tersebut, dia akan merasa lebih termotivasi. Nah, bedanya kalau di film level 16 itu yang dijadikan objek adalah kulit. Jadi ada terapi-terapi kecantikan. Ya, kalau sekarang kan banyak orang pengen terlihat lebih muda gitu kan, yang keriput-keriput. Kalau cuman skincare pakai krim nggak cukup. Akhirnya beberapa orang-orang elit, beberapa orang-orang yang duitnya tebel itu melakukan terapi-terapi seperti itu. Makanya di Amerika kebanyakan anak-anak kecil itu menjadi korban penculikan. Gitu. Ya karena dia dirawat gitu. Entah orang tuanya yang ngejual atau memang dia diculik ya dari kecil, terus bahasanya apa, dipelihara kali ya, dibimbing kayak gitulah. Alibinya sekolah, ternyata mereka ketika umur 16 ya dijual. Ya ini bener atau enggaknya nggak tahu ya, tapi memang beberapa spekulasi, orang punya teori, kemudian orang punya argumentasi, benar atau tidaknya ya nanti teman-teman lihat sendirilah di berita internasional. Begitu. Berarti ini termasuk keserakahan manusia. Iya, keserakahan manusia. Dan keserakahan kamu juga kalau makannya banyak. Jangan buka kedok ya, Mas. Kebetulan nggak ada makanan. Coba kalau makanan nanti di episode berikutnya lihat ya cara dia makan seperti apa. Oke, mungkin segitu dulu kita ngebahas film level 16. Kalau misalnya kalian ngerasa ada adegan yang kelewatan, langsung aja komen di bawah. Terus kalau kalian ada rekomendasi untuk kita bahas, bisa langsung komen juga. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Saya Ciko. Saya Aca. Bye.